Jangan jadi anggota diam, duduk, diam, dengar aja gitu. Itu jadi anggota dewan aja kamu. Ya. Nanti duduk, diam, dengar dapat nilai. Ya. Coba yang mana yang terjadi penyimpangan itu dari awal? Ayo. Siapa yang mencoba? Cermati. Walaupun Anda belum belajar. Ya. Pada bagian ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita yang serta temani kapal perahu tiada berlaut. Iya. Itu katanya tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Ada yang lain? Membahas cinta dengan gudang rumah tua baru yang serta temani. Itu suasana melengkapi suasana, deskripsinya suasana itu. Coba penyimpannya di mana? Ayo. Jangan pikirkan sarapan pagi. Ya. Baik, saya tunjukkan satu. Yang benarnya ini kali atau kali ini? Kali. Tapi dia tuliskan ini kali. Ya. Nah, itu aja sudah terjadi penyimpangan strukturnya. Ya, itu berkaitan dengan struktur. Walaupun kalian belum belajar itu. Paham? Tapi kan dia punya alasan. Nah, itu yang perlu Anda cari. Kenapa dia menggunakan kata ini kali, bukan kali ini? Gitu. Lalu mana lagi? Cari. Mana lagi? Anda jumpai. Di mana lagi? Ayo. Lebih baik pura-pura mikir daripada tidak pikir sama sekali. Ayo. Apa? Iya. Pak, yang bagian mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta teman itu ada kata cerita tiang. Cerita tiang. Iya, cerita tiang. Serta teman. Dia mengatakan ya dalam gaya itu style betul. Bahwa tiang itu kan mungkin bercerita. Ya. Tapi kan sama dengan artinya secara visualnya dia memberikan cerita, kesan gitu. Betul, kata cerita itu betul berkaitan dengan diksi. Betul kamu itu. Ada lagi yang lain? Coba ada lagi yang lain? Ada? Kata berlaut. Afiksasinya, prefiknya. Nanti Anda tanya Pak Dudung. Benarnya berlaut atau ke laut? Harusnya kan kata depan kan, preposisi kan, tapi dia menggunakan kata prefik, ya, imbuhan awal. Berlaut itu artinya apa? Mempunyai. Kan maknanya berlaut, berbaju dia kan memakai, kan memiliki. Berlaut arti kan mempunyai laut. Padahal yang dimaksudnya itu adalah tidak lagi kapal dan perahu tidak lagi ke laut. Paham? Nah, itu tadilah. Jadi itu yang dikatakan dengan penyimpangan tadi.
Itu dikatakan dengan penyimpangan tadi. Masih perlu contoh lain? Cari puisi Toto Sudarto Bahtiar, Gadis Peminta-minta. Gadis Peminta-minta. Dapat? Coba baca. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengada padaku, pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan, angan-angan yang gemerlapan. Gembira dari kemanjangan riang. Duniamu yang lebih tinggi, melintas-lintas di atas air kotor. Tapi yang begitu kau hafal, jiwa begitu murni, untuk bisa membagi dukamu. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, ah kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Nah, apa yang terjadi penyimpangan di sana Anda jumpai? Coba cari. Di mana letak terjadi penyimpangannya? Menurut Anda nih, harusnya begini, nyatanya si penyair menulis begini. Coba. Ada yang coba cari? Atau makan godok bagulo? Karena pikiran Anda tuh mikirkan godok bagulonya gitu. Iya. Coba Adam coba. Coba dulu apa? Apa dulu? Coba di tagnya itu baca, harusnya apa gitu. Menurut Anda ini dalam tagnya begini. Menurut kaidah bahasanya begini harusnya. Jadi Anda tidak hanya menyalahkan, Anda lihat teksnya itu bagaimana, harusnya itu bagaimana. Itu caranya kita mengkaji secara stilistika itu. Ya, silakan. Di bagian gadis kecil berkaleng kecil. Gadis kecil Berkaleng kecil. berkaleng kecil. Kenapa? Karena seharusnya itu berbadan atau bertubuh kecil. Oh, itu berkaitan dengan diksi, ya. Gadis kecil itu berkaitan dengan diksinya, pilihan katanya. Oke, tidak ada masalah. Harusnya Bertubuh kecil atau harusnya tuh anak kecil, iya kecil. bukan gadis kecil. Harusnya tuh yang dikatakan bukan gadis kecil. Kalau dikatakan gadis kecil berarti ya, kalau makna denotatifnya adalah gadis yang bertubuh kecil. Kan begitu. Nah, tapi yang dimaksudnya itu bukan gadis kecil di depan. Supaya nggak tahu nggak nampak terlambatnya, coba duduk depan. Jadi yang di belakang dianggap terlambat, kamu duduk depan aja. Iya. Oke. Jadi ada kaitannya juga dengan diksi. Karena penyimpangan itu kan bukan hanya penyimpangan dalam strukturnya saja. Penyimpangan bahasa itu bukan hanya struktur saja. Bisa jadi dikatakan penyimpangan itu berkaitan dengan makna. Kalau dalam makna
dalam ilmu bahasa makna itu lebih cenderung orang menggunakan makna denotatif. Nah, dia menggunakan makna konotatif. Konotasinya gadis kecil. Kalau diartikan ya seorang gadis yang bertubuh kecil. Padahal yang dia masukkannya itu bukan gadis kecil, anak-anak. Nah, itu salah satu. Apalagi? Coba cari. Apalagi? Senyummu terlalu maya untuk Apa? Gimana? Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Nah, terlalu kekal untuk. Kenal duka. Nah, coba apa penyimpangnya? Dia tuh yang senyum terlalu kekal untuk kenal duka sama tergadah pada Tengadah. ya Tengadah atau tengadah? Menoleh gitu. Iya. pada bulan merah jambu. Itu kan dia jadinya tuh kayak personifikasi gitu Pak. Iya, satu. Tapi kan dalam segi itu dia harusnya ada fiksasi. Ya. Terlalu kekal. Tadi kan terlalu kekal mengenal duka, ya kan? Coba dia baca cek lagi. Terlalu kekal untuk mengenal duka, tengadah padaku. Nah, tengadah padaku pada bulan. Tengadah atau mengadah? Ya. Mengadah kan begini, tapi kan dia menggunakan kata tengadah. Kata dasar itu kata jadian, tengadah itu. Anda lihat nanti di kamus, ada nggak kata tengadah? Jangan-jangan kata bakunya itu mengadah. Nah, itu contohnya lagi, artinya terjadi penyimpangan tadi. Coba apa lagi? Ya. Duniamu yang lebih tinggi melintas di atas air kotor. Itu penyimpangannya kalau menurut saya. Duniamu yang lebih tinggi itu kan berkaitan sama langit ya Pak. Sedangkan Iya. di sini di laris selanjutnya dia menggunakan kata di atas air. Air itu kan di bawah. Jadi mungkin berbanding terbalik. Berbalik itu gaya bahasanya. Ya, gaya bahasa itu. Nanti kaitan betul atau salah. Ada lagi? Jadi sekali lagi bicarakan stilistika itu bicarakan stylenya pengarang, ya, stylenya menggunakan bahasa. Yang terkecil itu stylenya menggunakan fonem, ya, itu yang Anda belajar sekarang dengan Pak Dudung ya. Bicarakan tentang bicara tentang fonem, itu terkecil. Kemungkinan terjadinya di situ. Nah, pada tingkat lain, ya, sudahlah fonem, morfem, nanti berkaitan dengan morfem, berkaitan dengan sintaksis, itu pola frasa, klausa, kalimat, juga berkaitan dengan komposisi. Nah, ini yang tidak pernah dibicarakan dalam teori. Dalam komposisi, kita mengenal dalam ilmu komposisi menulis, kita mengenal namanya ada kalimat utama, ada kalimat penjelas dalam alinea, dalam paragraf. Benar? Ada kalimat utama. Udah belajar menulis belum? Belum ya? Belum. Setelah menulis itu nanti ada bicara, ada namanya kalimat penjelas, ada namanya kalimat utama. Biasanya jenis paragraf itu berdasarkan posisi kalimat utama. Kalau di awal kalimat dikatakan paragraf deduktif. Di akhir kalimat dikatakan akhir paragraf, letaknya ya di awal paragraf itu dikatakan kalimatnya paragrafnya deduktif. Tapi kalau terletaknya di akhir paragraf dikatakan induktif. Dan kalau dia dua-duanya ada, artinya dia dikatakan paragraf itu campuran. Ya. Tapi ada juga paragraf yang tidak ada kalimat utamanya, tapi ide utamanya ada. Dikatakan merata. Itu biasanya pada paragraf yang bentuk paragraf itu yang deskripsi atau yang narasi, ya. Nah,
Paragraf yang bagus itu dalam ilmu komposisi, dan saya baca komposisi, saya selalu anjurkan baca komposisi karangan Goris Craft, ada judul bukunya komposisi. Ya. Itu paragraf yang baik itu adalah paragraf yang satu paragraf dia bicarakan satu ide, satu gagasan. Dia katakan dalam teori satu unity, paragraf itu harus unity. Lalu satu paragraf itu kalimatnya itu harus saling berkait, namanya koheren. Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan, namanya koheren. Ada unity, itu berkaitan dengan ide, satu hal aspek yang dibicarakan dalam satu paragraf. Yang kedua, koheren, harus kompak. Setiap kalimat itu antara kalimat utama dan kalimat berikutnya saling keterkaitan. Yang ketiga berkaitan dengan sistem pengembangan. Banyak sistem pengembangan paragraf itu. Ada dengan cara memberikan bukti-bukti, ada cara memberikan contoh-contoh, ada membicarakan tentang penjelasan itu yang berkaitan dengan yang diterima, kemungkinan ditolak, ya. Dan macam jenisnya. Nanti Anda bisa baca. Saya tidak jelaskan itu secara detail. Nah, kembali ke sini, dalam puisi kita mengenal namanya alinea. Alinea. Bait. Bukan alinea. Bait. Kita mengenal namanya bait. Dan menurut saya bait itu setara dengan paragraf. Artinya apa yang berlaku dalam paragraf begitu juga harusnya berlaku pada bait. Ya satu kesatuan ide, ya satu dia antara lari satu dan lari keduanya harus saling berkaitan. Kemudian kalimat penjelasnya lari satu dengan lari kedua itu saling, kalimat fungsinya ada yang utama, ada yang penjelas. Harusnya begitu. Tapi sekali lagi saya katakan, Anda tidak pasti akan menjumpai bait yang tidak sesuai dengan kaidah itu. Jadi Anda bisa mengkritisi kalau sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, Anda bisa mengkritisi bait yang terdapat pada lagu kah atau pada puisi. Yang menurut Anda mungkin tidak sesuai. Apalagi misalnya Anda menyumpai puisi bebas atau puisi kontemporer yang tidak ada baitnya. Berarti kan satu, kalau dalam ilmu paragraf berarti kan satu ide dia. Ya. Nah, coba baca sajak Khairil. Anda baca sajak Khairil itu aku. Ada berapa bait sajak aku itu? Ditulis ada berapa bait? Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kemerayu, tidak juga kau, tak perlu sudah-sudah itu. Itu bait. Harusnya bait pertama. Ya. Berapa bait? Ada baitnya enggak? Ada berapa bait? Nah, coba Anda cermati. Bait pertama apa? Seorang akan merayu, tidak juga kau. Tidak perlu sudah-sudah itu. Betul? Iya. Bait berikutnya apa? Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Ya. Lalu bait berikutnya, buka dan bisa ku bawa berlari. Lalu
Itu bait berikutnya. Benar? Iya. Iya. Ya enggak. Yang detek itu Anda bukan saya. Nah, coba analisis. Kira-kira paragrafnya itu tepat enggak? Bait itu tepat enggak? Karena nanti ada hubungannya ketika kita mau menentukan rima akhirnya. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu sedan-sedan itu. Ya, aku bunyi u kan? Kalau sampai waktuku bunyi u, ku mau tak seorang kan merayu bunyi u. Ya, tidak juga kau bunyi u, walaupun tidak itu diftong ya, au. Lalu tak perlu sedan itu. Berarti rimanya serangkai, bukan rimanya u, itulah bunyinya u. Nah, bait kedua, aku ini bicarakan tentang statusnya dia. Aku ini idenya gitu, aku ini binatang jalang, dia mengenalkan dirinya dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Sampai di situ. Iya kan? Nah, berarti itu ada 5 patah. Benar? Benar? Nah, harusnya rimanya kan sama. Aku ini binatang jalang bunyi ang, dari kumpulannya yang terbuang bunyi ang, biar peluru menembus kulitku. Nah, itu bunyi u, aku tetap meradang menerjang. Jadi rimanya 5 patah. Nah, tapi itu kita bicara rima, cuma kesatuan tadi. Nah, kalau kita sudah mencermati itu, artinya dia sesuai dengan teori. Jadi tidak harus penyimpangan. Kita melihat dari segi komposisi paragrafnya, baitnya itu sesuai dengan teori komposisi. Gitu. Baik, sekarang saya tanya, tanda baca. Tanda baca itu fungsinya untuk apa? Sebagai pengganti intonasi. Pengganti intonasi. Sekarang Anda baca saja Sutarji, judulnya Ki. Satu huruf Q, Ki. Apa tulisannya? Apa? Nah, itu terjadi penyimpangan. Kan tanda seru itu ada kaitan dengan intonasi perintah. Benar? Tapi ini kan tanda seru semuanya. Ya. Terakhir itu alif lam mim. Alif lam mim terakhirnya. Nah, apa bisa Anda simpulkan di situ? Kalau Anda bicara dengan teori stilistika, apa bisa Anda simpulkan? Puisi itu. Jadi Anda bisa simpulkan bahwa Sutarji itu menggunakan tanda seru pada puisi Ki tadi itu bukan berarti dia memerintahkan, bukan seperintah. Saya tidak sempat melihat Sutarji baca itu karena waktu tahun 81 dia kemari pertama kali, itu dosen kita senior Pak Wamidi meminta kesediaan dia membaca saja itu, dia tidak sanggup. Tahun 81. Di tahun 81 dibujuk-bujuk oleh Pak Hamidi agar dia menampilkan saja itu. Saja itu dibacanya di Taman Ismail Marzuki tahun 80.
Di tahun 81 ketika dia kemari, dia tidak sanggup, dia bilang. Karena itu bicarakan tentang, kalau menurut versinya pengarangnya, penyairnya, itu menggambarkan orang sakratul maut. Ya itu yang berkaitan dengan unsur tipografi. Jadi tanda seru itu orang berkaitan, orang mau, kan ada kata-kata yang bisa diucapkan orang sakratul maut kan. Nah jadi orang sepertinya orang sakratul maut itu. Jadi dia waktu baca di tim itu, dia kata orang dia berlari, meloncat-loncat, berguling-guling. Dia mengekspresikan orang mau sakratul maut. Nah itu tadi. Jadi paham yang saya maksudkan tadi? Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, karena Anda baru belajar fonologi, baru belajar fonologi, Anda cari aspek fonologinya, aspek fonem yang menyimpang. Yang menyimpang dari teori gitu. Dari teori fonem tadi. Ya, yang menyimpang dari teori itu. Selain kata melengkapi lagi, Anda baca Sajak Sutarji judulnya Luka. Melengkapi. Judulnya Luka. Kok ketawa? Jadi kalau puisinya itu Luka, tapi tulisannya haha. Oke, apa anda bisa ambil dari situ? Apa? Ada yang lain? Ada? Jadi Anda kan baru hari ini ya baca-baca puisi yang aneh-aneh kan? Iya, karena Anda harus di ini kalau kita belajar sastra itu banyak baca. Ya, banyak baca. Apalagi kalau Anda nak menjumpai sastrawannya, Anda harus cari kritik-kritik orang yang berkaitan dengan karya-karyanya. Saya kebetulan pernah jumpa dengan Sutarji. Dia masih hidup di Jakarta. Kebetulan saya ada beberapa kali jumpa dengan beliau. Jadi pernah bicara langsung, gitu. Pernah ikut diskusi. Karena itu saya tahu gitu. Nah, baik. Jadi tugas kita hari ini, setelah katakan pada Anda, konten kita hari ini itu membedah puisi berdasarkan pendekatan stilistika, yaitu bicarakan tentang aspek Fonem yang menyimpang. Iya, aspek bahasa, khususnya bicara tentang fonem. Ya, bicara tentang fonem.
Nah, karena Anda baru belajar fenologi, ya Anda baru belajar fenologi. Sangat tidak etis kalau saya melihat Anda mengkaji tentang frasa, klausa, karena itu Anda belum belajar. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada? Jadi saya ulangi lagi, ya. Ini teori kita yang kelima. Saya ulangi lagi.